Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Kodi. Jonathan. Oke, sudah segar olahraga tadi? Sudah nanti bagi semua? Sudah. Oke, jadi nanti ya. Ya, anak ini hari Rabu kita melanjutkan kegiatan kita kemarin ya. Terima kasih, Eiko. Saya Anda. Get ready. Greet the teacher. Good morning, Mr. Ming. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita lihat lagi kelompoknya. Apakah ada yang belum masuk? Nomor 1 lengkap. Nomor 2 lengkap. Ya, apa yang sudah kalian lakukan kemarin? Ada berapa orang yang sudah kalian lakukan? Ya, Stefan. Diskusi mencari konsep. Diskusi mencari penyebab konsep dan mungkin ada akibat-akibat yang dicari juga, gitu ya. Oke, anak-anak, jadi hari ini kalian akan menyajikan. Nah, kemarin kan sudah merancang ya. Hari ini kalian akan menyajikan rancangan kalian dalam bentuk karya tulis. Dan nomor 2, kalian akan bekerja dalam grup masing-masing, membagi tugas dan seterusnya dengan tanggung jawab. Kompetensi lain yang diharapkan dari pembelajaran hari ini adalah kalian mampu berlatih public speaking. Ya, presentasi itu juga perlu kalian bisa intonasi yang jelas, suara yang keras itu harus perlu, kan? Dan artikulasinya. Kemudian juga kalian nanti bisa melihat dari kelompok lain, gitu ya, yang ditayangkan. Usaha-usaha yang ditayangkan dari kelompok lain. Bapak hadirkan ini, dua jenis poster, gitu kan? Atau ya apa yang harus dari dua poster ini dari kanan mana yang lebih menarik kalau menurut kalian? Sebelah kiri tulisannya kecil, ya kan, gambarnya di atas, gitu ya, banyak tulisannya. Di sebelah kanan itu dihadirkan gambar yang sesuai, kan? Penting ya, gambar yang sesuai dengan konteks. Untuk aspek penilaian anak-anak itu hari ini dari sini ya, dari bagian keterampilan. Jadi akan dinilai karya tulis kalian bersama dengan kelompok kalian. Kemudian untuk penilaiannya nanti akan dikumpulkan untuk hasil karya tulis kalian. Dan ada kuis nanti di akhir ya. Sebelum kita persiapan presentasi, Bapak mau tanya, ini kan ada label pengawasan kemajuan proyek. Sudah belum yang kesehatan ini? Sudah. Nah, itu dong ya, semangat lagi. Oke, kalau sudah sekarang, nah ini Bapak kasih waktu 10 menit ya, 10 menit untuk menyempurnakan sekali lagi untuk menyiapkan poster kalian. 10 menit dari sekarang, silakan siapkan dengan ngomong. Siapkan lagi. Kasus instalasi propos. Wait, I think testing is another chapter. Oh, you're fun. Hey, where's my demonstration? Okay, what do I Here's my brain and is that dreaming like that? I don't know.
Sebelumnya kami akan presentasikan tentang pertanyaan mendasar kami. Nomor 1, kenapa bisa terjadi arus pendek? Menurut hipotesis kelompok kami, jawabannya adalah arus pendek atau short circuit bisa terjadi karena adanya kerusakan pada instalasi listrik seperti kabel ataupun pada lampu. Lalu pertanyaan mendasar kami yang nomor 2 adalah bagaimana mencegah arus pendek atau terjadinya konsleting listrik? Jawaban kami adalah menggunakan kabel dan lampu dengan kualitas yang terbaik dan juga merangkai rangkaian listrik dengan baik dan rapi. Nah, sekarang kami akan menjelaskan apa itu short circuit. Short circuit adalah arus lebih yang dihasilkan oleh gangguan dengan mengabaikan impedansi antara titik-titik potensial yang berbeda dalam kondisi layanan normal. Ada 2 jenis penyebab terjadinya short circuit. 1, isolasi pengantar yang sudah terkelupas atau kondisi jelek. Dan 2, penghantar tanpa isolasi kena air dan terhubung dengan pengantar lainnya. Berikut ini adalah contoh rangkaian listrik yang terjadi short circuit. Pada rangkaian ini ada terjadi short circuit karena adanya kesalahan teknis pemasangan kabel. Nah, sebabnya adalah arus listrik tidak melewati hambatan yaitu lampu karena ada jalur yang langsung terhubung. Jalur ini langsung menghubungkan arus listrik ke baterai. Jadi bisa terjadi arus pendek. Lalu saya akan menjelaskan tentang contoh bahannya konsleting listrik atau short circuit. Nah, konsleting listrik ini bisa berujung dengan kebakaran yang sangat berbahaya. Lalu bisa mengancam jiwa seseorang jika terjadi short circuit. Lalu bisa menyetrum atau bahasa gaulnya kesetrum yang bisa merenggut jiwa. Untuk mencegah bahaya yang sudah disebutkan tadi, maka ada pencegahannya juga dong. Ada 3 pencegahannya. Yang pertama, jangan biarkan stop kontak peralatan menetap pada waktu yang sangat lama. Yang kedua, hindari menggunakan stop kontak terlalu longgar. Dan yang ketiga, periksa instalasi listrik bangunan secara berkala. Kurang lebih setelah 10 tahun, kemudian 5 tahun. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kayak gitu lampunya nyala atau enggak? Sama kalau misalnya enggak, kenapa? Kalau misalnya iya, kenapa? Ada jalur yang terhubung tanpa melewati hambatan. Nah, ini lampunya pasti nggak bakal nyala. Soalnya ada jalur kayak jalur jalan pintas atau shortcut yang langsung menghubungkan ke baterai lagi. Jadi nggak bakal ngelewatin ke lampu-lampu. Oke, bagus ya jawabannya. Kita berikan applause sekali lagi. Dua pertanyaan mendasar kami dan hipotesis kami. Untuk pertanyaan mendasar pertama, kami menanyakan penyebab terjadinya konslet itu apa? Nah, hipotesis kami itu mungkin kabelnya bisa terkena air, dari kesalahan dalam penyusunan rangkaian listrik, atau resistornya terlalu kecil sehingga terjadi konslet. Untuk pertanyaan yang kedua, kami menanyakan bagaimana konslet dapat memicu kebakaran. Nah, hipotesis kami itu adanya percikan api dari konslet yang mengenai barang-barang yang mudah terbakar sehingga mengakibatkan kebakaran. Nah, short circuit dapat diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu pertama, kabel instalasi keropos atau digigit oleh hewan. Kedua, kapasitas kabel yang tidak sesuai dengan potensial sumber listrik. Dan yang terakhir, saat aliran listrik digunakan akan menghasilkan panas. Jika terlalu banyak colokan yang tertumpuk, maka semua colokan tersebut akan menghasilkan panas dan munculnya api. Pada contoh rangkaian yang pertama, pada resistor terlalu kecil sehingga tidak kuat untuk membebani arus listrik yang dihasilkan oleh sumber listrik tersebut. Yang kedua, short circuit terjadi karena kabel yang tersambung secara asal-asalan sehingga listrik tidak mengalir melalui lampu. Untuk yang ketiga, short circuit diakibatkan karena adanya 2 kabel atau penghantar yang terhubung dengan baterai tersebut sehingga menyebabkan konsleting. Berikut adalah cara untuk mencegah terjadinya short circuit. Yang pertama adalah memberikan alat pengaman pada rangkaian listrik seperti sekring atau fuse dan MCB, yaitu mini circuit breaker.
Sekring dan MCB dua-duanya berfungsi untuk memutuskan aliran listrik apabila tegangan listrik terlalu besar. Sekring dan MCB memiliki fungsi yang sama, tetapi memiliki sifat yang berbeda. Sekring hanya bisa digunakan sekali saja, sedangkan MCB dapat digunakan lebih dari satu kali. Yang kedua adalah hindari penggunaan peralatan yang memiliki beban kapasitas listrik yang terlalu besar. Jika kita menggunakan peralatan listrik yang memiliki beban kapasitas listrik yang terlalu besar, dapat meningkatkan peluang untuk terjadinya konslet. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Ayo kita semua lebih berhati-hati dan berjaga-jaga dalam menggunakan listrik, terkhususnya pada rangkaian listrik, agar tidak terjadi korslet. Tuhan Yesus memberkati. Itu yang di tengah itu kenapa kok terjadi korsleting? Ini kan dihubungannya harusnya dua-duanya kan dari sini, satu di sini, sama satu di sini. Kalau di sini kan berarti nggak sampai sini, cuma ternyata lewat dari bawah-bawahnya sini. Itu kabelnya artinya penyambung dari sini, jadi tidak melewati lampu ini. Untuk masuk ke lampunya ini harus melewati ini. Ada satu yang di ujung satu. Terima kasih kelompok 1. Kita berikan aplaus sekali lagi. Kita tadi sudah dikasih tahu ya, ini arusnya terlalu besar, ada konslet gitu ya. Kemudian arusnya akhirnya jumper, jadi dia lewat jalan pintas, langsung melewati ini, kan? Dia panas sehingga putus. Kita gali ya, konslet dan mengakibatkan kebakaran. Ketika terjadi konslet, berarti tadi apa? Yang meningkat apa ini berarti? Arus listriknya meningkat, karena arusnya nggak mau lewat hambatannya, gitu kan ya. Sehingga karat atau kabel yang menghantarkan itu menjadi panas. Karetnya bagus ya, pembungkus kabelnya ini yang terbakar, kan? Kemudian tadi ada pertanyaan juga tentang air, ya, tentang air sudah dijawab dengan bagus juga bahwa air itu dia sifatnya adalah konduktor, dia bisa menghantarkan arus listrik. Oke, nomor 1, apakah tujuan pembelajaran kalian hari ini yaitu menyajikan sudah tercapai? Sudah ya. Ya sharing, Stefan, boleh sharing. Gimana perasaannya? Rasanya itu kalau habis bahas ini kayak langsung jadi pinter gitu. Oke, setelah membahas ini langsung jadi pinter. Jadi dua hari ini apa kalian merasa seru hari ini? Seru ya. Oke, saya rasa pasti deg-degan ya waktu presentasi, pertanyaannya juga. Untuk penugasan kalian nanti post di Instagram poster kalian gitu ya. Kemudian linknya bisa dikirim ke apa? Biar orang-orang tahu ya, semakin banyak yang melihat postingan kalian semakin aware gitu ya. Tuh, jadi hidup bermasyarakat. Handout akan dibagikan lewat grup WhatsApp. Ya, lewat grup WhatsApp. Tapi dicek. Ada quiz. Ya, ini quiznya. Mari quiznya bisa di-scan anak-anak, ada beberapa pertanyaan di situ ya. Nah, ini. Ya, boleh berdiskusi sama kelompok ya. Silakan didiskusikan. Waktunya 5 menit untuk kuis ini. Apresiasi dari Bapak, kalian aktif ya untuk mencari jawaban sebanyak itu. Kalian itu waktu yang tidak terlalu lama, berpikir aktifnya bagus dan aktif ya, just 29C gitu ya. Kita berikan applause dulu untuk kita berdoa. Terima kasih semua. Stand up. Get ready. Say thank you. Thank you, Mr. Nino. God bless you, Mr. Selamat makan siang.